Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Riris untuk mata kuliah leksikografi. Adik-adik mahasiswa, minggu ini kita sudah masuk ke minggu kedua ya. Jadi mohon perhatiannya untuk selalu tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Baik, ini kita akan langsung saja masuk ke materi. Untuk pertemuan ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Yang pertama terkait hakikat leksikografi dan yang kedua adalah perbedaan leksikografi dengan terminografi. Mari kita saksikan bersama. Hakikat leksikografi. Kita tahu bahwa salah satu cabang linguistik yang mencakup terkait pengumpulan data, seleksi data, dan pendeskripsian unit kata atau kombinasi kata dalam satu atau lebih bahasa kita sebut dengan leksikografi. Ada juga definisi lain yang terkait hal leksikografi adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan penyusunan kamus dari perencanaan hingga penerbitan. Nah, salah satu produk dari leksikografi adalah kamus. Bagaimana tahapan kerja leksikografi? Tahapan kerja leksikografi adalah yang pertama, pengumpulan data. Nah, data utama dalam leksikografi ini harus berupa kata atau kombinasi kata. Lalu yang kedua adalah penyeleksian kata sesuai dengan jenis kamus. Kamus apa yang akan disusun? Nah, itu menyesuaikan dengan jenis data yang akan diinput. Lalu tahap yang ketiga adalah penentuan kata yang baku dan tidak baku. Jadi kita harus memperhatikan kata baku atau kata tidak baku karena itu berpengaruh terhadap jenis kamus yang akan kita susun. Nah, penentuan kata baku dan kata tidak baku ini terutama bisa dilihat dari penulisannya dan dari proses pembentukan kata. Berikut adalah contoh penulisan kata baku dan tidak baku yang sering kita jumpai di dalam kamus. Pada kata lemari dan kata mengubah, kedua kata itu merupakan kata yang baku alias sudah betul sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Tetapi seringkali kita melihat dan menjumpai kamus besar bahasa Indonesia masih menginput kata almari dan kata merubah. Padahal kedua kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. Tidak baku secara ejaan dan proses morfologisnya. Ya, itu harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cakupan leksikografi? Cakupan leksikografi tidak hanya sebatas berkaitan dengan penyusunan kamus saja, tetapi ya dalam leksikografi cakupannya lebih luas karena bisa bersifat pengembangan bahkan pendeskripsian teori serta metodenya. Nah, menurut Hausman dalam buku leksikografi tahun 1985 di halaman 368 itu dijelaskan leksikografi mencakup dua bidang kajian. Yang pertama adalah leksikografi praktik dan yang kedua leksikografi teoritis. Pendapat tersebut juga disepakati oleh Bergenholt and Trump tahun 2002 dalam buku leksikografi di halaman 31 itu juga menjelaskan bahwa cakupan kerja dalam leksikografi ini terkait pembuatan kamus dan penelitian kamus. Nah, ruang lingkup leksikografi yang perlu kalian pahami yang pertama adalah kerja leksikografi praktik. Bagaimana kerja leksikografi praktik? Kerja leksikografi praktik ini mencakup penulisan dan pengeditan kamus. Sedangkan kerja leksikografi teoritis ini terkait dengan
studi bahasa dan kosakata dalam konteks budaya, serta mengembangkan metode terbaik untuk mengompilasi data kamus. Dan yang ketiga, mengembangkan teori hubungan semantik struktural kata dan leksikon, serta yang keempat adalah leksikografi teoritis yang nanti akan disebut sebagai metaleksikografi. Perlu beberapa hal Ibu jelaskan secara detail di sini terkait cakupan kerja leksikografi praktik ini harus membuat atau menulis dan mengedit kamus. Jadi cakupannya adalah leksikografi praktis menghasilkan kamus. Sedangkan pada leksikografi teoritis, ini menelaah bahasa atau studi bahasa dalam kosakata terutama pada konteks pengembangan budaya. Apa saja istilah-istilah yang harus berkembang atau istilah-istilah yang harus dikenal oleh masyarakat terkait konteks budaya. Lalu yang kedua, mengembangkan metode terbaik, metode yang paling mutakhir untuk mengompilasi kamus. Nah, itu adalah bagian praktis dari leksikografi teoritis. Sedangkan bagaimana mengembangkan teori hubungan semantik struktural kata dan leksikon, ini merupakan pengembangan teori baru. Jadi bagaimana relevansi antara kata, leksikon, leksem, dan lain sebagainya dalam istilah-istilah tertentu. Tentunya memiliki perbedaan kerja, ya, perbedaan definisi khusus dalam bidang ilmu linguistik. Serta bagaimana leksikografi teoritis. Leksikografi teoritis ini untuk selanjutnya akan kita sebut sebagai metaleksikografi. Pengembangannya berikut ini. Nah, ada istilah yang kita sebut sebagai practical leksikografi atau leksikografi praktik. Nah, leksikografi praktik atau practical leksikografi ini bidang kerjanya adalah menyusun kamus. Nah, orang yang bekerja dalam practical leksikografi ini disebut sebagai leksikografer. Apa bidang kerjanya? Cakupan kerja atau bidang kerjanya menyiapkan dan menyusun kamus sebaik mungkin. Jadi mulai dari awal penyusunan data, kata-kata apa yang akan dimasukkan di dalam kamus, menyiapkan semuanya sampai menyusun kamus sebaik mungkin, itu menjadi cakupan kerja dari seorang leksikografer. Yang kedua adalah metaleksikografi. Apa itu metaleksikografi? Metaleksikografi ya merupakan pengembangan dari teori leksikografi dan penelitian tentang kamus. Nah, metaleksikografi dalam bidang pengembangan teori dan penelitian kamus ini, orang yang bekerja di bidang tersebut disebut sebagai metaleksikografer. Metaleksikografer tidak pernah dan tidak akan menyiapkan kamus. Ya, tidak pernah dan tidak akan menyiapkan kamus. Mereka dominan untuk menghasilkan teori dan metode apa yang berkaitan dengan penyusunan kamus. Perlu dibedakan di sini antara leksikografer dengan metaleksikografer. Kalau leksikografer tadi menghasilkan kamus sebaik mungkin, sedangkan metaleksikografer lebih menghasilkan teori dan metode yang berkaitan untuk menyusun kamus. Jadi dua hal yang berbeda dengan deskripsi kerja yang sangat berbeda. Nah, hubungan leksikografer dengan metaleksikografer bisa Ibu jelaskan dalam diagram seperti ini. Dari definisi leksikografi yang tadi sudah kita bahas pertama, ya, cabang ilmu tersebut menghasilkan dua istilah. Yang pertama, metaleksikografi dan praktik perkamusan.
Dalam metalexikografi menghasilkan metaleksikografer, sedangkan dalam praktik perkamusan atau praktik leksikografi menghasilkan seorang leksikografer. Jadi dua hal ini merupakan cakupan besar bidang leksikografi. Tapi ingat, job description antara metaleksikografer dengan leksikografer berbeda. Bagaimana praktik perkamusan? Nah, kamus itu dibedakan menjadi dua dalam bidang leksikografi. Yang pertama adalah leksikografi umum dan yang kedua leksikografi khusus. Berikut penjabarannya. Leksikografi umum berkaitan dengan seni penulisan, lalu penyusunan, perancangan, penggunaan, serta pengeditan kamus yang mendeskripsikan leksikal yang digunakan secara umum. Jadi, di dalam leksikografi umum ini lebih menjelaskan bagaimana istilah-istilah umum dalam bidang yang umum. Paham ya di sini? Nah, leksikografi umum ini harus menyediakan kosakata umum, belum spesifik, jadi tidak melihat pada bidang ilmu tertentu, tetapi lebih pada kosakata umum. Untuk pengembangan dari data leksikografi umum ini akan menghasilkan kamus umum. Nah, kamus umum inilah yang kalian sering buka dan kalian gunakan untuk rujukan penelitian. Kamus umum sering kita sebut sebagai language general purpose. Jadi bahasa dengan tujuan yang umum atau kamus umum. Contoh di sini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah leksikografi khusus. Nah, dalam leksikografi khusus ini lebih spesifik cakupannya. Bagaimana cara kerja kamus? Lalu kamus merinci informasi faktual dan linguistik di bidang khusus. Misal, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang kedokteran atau biologi, bahkan di bidang-bidang yang lain. Nah, kamus istilah inilah yang menjadi cakupan utama pada leksikografi khusus. Kalau dalam bidang linguistik, kalian pasti mendengar kamus linguistik. Nah, itulah salah satu cakupan dari leksikografi khusus. Bagaimana terminologi antara leksikografi dengan terminografi? Dua istilah yang hampir sama, tetapi sebetulnya berbeda. Dalam bidang ilmu leksikografi, kita sudah mengenal leksikografi kamus umum, di mana orang yang bekerja dalam bidang tersebut disebut leksikografer. Sedangkan leksikografi yang menghasilkan kamus khusus disebut sebagai terminografer. Nah, sampai di sini tentunya sudah makin paham ya, apa perbedaan leksikografi dengan terminografi. Jangan sampai kalian salah memilih keesokan harinya mau menjadi leksikografer atau terminografer. Definisi menurut Hergenbold and Trump bahwa leksikologi mengkaji dan mendeskripsikan kosakata. Kosakata-kosakata tersebut merupakan perkembangan dalam pembuatan kamus. Sedangkan terminologi mendeskripsikan bahasa yang berkaitan dengan tujuan tertentu secara teoritis dan secara metodologis. Sehingga bisa Ibu kembangkan bahwa dalam leksikografi, kamus yang dihasilkan ini lebih kepada kamus umum, tidak secara spesifik menjelaskan kamus dalam bidang ilmu tertentu. Sedangkan dalam terminologi, itu lebih menjelaskan bagaimana bahasa berkaitan dengan tujuan tertentu
secara teoritis dan metodologis, sehingga ada perbedaan konten kamus antara yang di bidang leksikografi dengan di bidang terminografi. Nah, hasil kerja terminologi merupakan bahan dalam membuat terminografi. Itu untuk membuat kamus istilah atau kamus umum. Dengan demikian, leksikografi memanfaatkan hasil leksikologi untuk menyusun kamus umum. Bisa dikatakan bahwa leksikografi yang beroposisi dengan terminografi pada dasarnya telah menempatkan kerja seorang leksikografer hanya memproduksi kamus umum saja. Baik itu dari awal sampai menghasilkan bahkan menyiapkan kamus umum secara baik. Sedangkan kerja terminografer menghasilkan kamus khusus atau kamus istilah. Ini dua hal yang berbeda. Nah, secara khusus bagaimana perbedaan terminografi dengan leksikografi? Berikut ada 4 hal atau 4 faktor yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah leksikografi berkaitan dengan deskripsi kosakata umum. Sedangkan terminografi berkaitan dengan deskripsi istilah untuk tujuan khusus. Jadi, kamus umum ini akan dihasilkan oleh seorang leksikografer. Sedangkan kamus khusus akan dihasilkan oleh seorang terminografer. Dua hal yang berbeda, ya. Bagaimana faktor yang kedua? Faktor yang kedua adalah makrostruktur. Makrostruktur dalam leksikografi bersifat alfabetis. Sedangkan dalam terminografi bersifat sistemis. Maksudnya adalah bidang besar, cakupan atau susunan dalam kamus umum itu harus disusun secara alfabetis, mulai dari A sampai Z. Jadi bidang-bidang umum harus disusun bagaimana alfabetis, urutannya secara alfabetis. Tidak melihat maknanya, tidak melihat bagaimana kelas katanya, tetapi yang utama dilihat disusun berdasarkan alfabet dari kata tersebut. Sedangkan dalam terminografi lebih bersifat sistematis. Maksudnya adalah dari kosakata yang pertama atau istilah khusus yang pertama itu disusun secara sistematis, secara runtut berdasarkan bidang ilmu yang akan ditulis. Misal, dalam kamus linguistik umum, hal yang pertama yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah tentunya definisi linguistik. Nah, setelah definisi linguistik ini dipahami oleh mahasiswa, apa selanjutnya yang harus dikuasai? Hierarki bahasa yang lain, misalkan fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, sampai interdisipliner yang lain. Jadi ada level tertentu yang harus diterapkan dalam menyusun kamus khusus. Lalu faktor yang ketiga adalah leksikografi bersifat deskriptif, sedangkan terminografi bersifat preskriptif. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau leksikografi lebih bersifat deskriptif, ya maksudnya adalah apa yang dijelaskan di dalam pemaknaan di sebuah kamus itu bersifat deskriptif, ya. Sedangkan dalam terminografi lebih bersifat bagaimana istilah tersebut sesuai dengan bidang ilmu yang sedang disusun. Misalkan, contoh, kata morfologi itu juga muncul di dalam bidang bahasa, juga muncul di dalam bidang biologi. Nah, penyusunannya bagaimana? Kita menyesuaikan dari bidang ilmu mana yang akan kita buat. Kamus itu bertujuan untuk bidang ilmu apa? Kalau dalam bidang ilmu bahasa, tentunya morfologi yang dimaksud adalah seluk-beluk
dari bahasa atau seluk-beluk kata. Sedangkan morfologi kalau di bidang biologi tentunya akan berkaitan dengan makhluk hidup. Dalam hal ini bagaimana struktur bentuk dari makhluk hidup. Jadi dua hal itu berbeda. Baik penjelasan secara deskriptif dan perspektif itu berbeda. Lalu faktor yang terakhir adalah sasaran pengguna. Sasaran pengguna bagi pengguna kamus umum ini lebih kepada lay people atau masyarakat umum, masyarakat awam yang ingin mengetahui kosakata dalam bidang umum atau masyarakat awam yang ingin memperkaya kosakata dalam bidang bahasa. Sedangkan dalam kamus khusus, sasarannya adalah expert people atau semi-expert people, masyarakat dengan tujuan-tujuan tertentu atau masyarakat yang akan meneliti kaitannya dengan istilah di bidang tertentu. Contoh, kalian memerlukan kamus linguistik karena kalian akan meneliti bahasa dalam bidang linguistik. Apa saja istilahnya? Nah, istilah-istilah dalam bidang linguistik ini akan kalian temukan dalam kamus khusus. Contohnya, data dalam leksikografi mencakup semua penggunaan kosakata dalam suatu bahasa. Ini dalam kamus umum. Dalam kamus umum akan kita jumpai kata hamil, juga kata bunting, dan kata mati, tewas, gugur, serta kata lemari, almari yang menjadi lemari. Bahkan kata baku dan tidak baku itu juga muncul di dalam kamus umum. Nah, ini belum spesifik, semua orang bisa mengetahui kata ini karena tidak terkait dengan bidang ilmu tertentu. Sedangkan dalam terminografi hanya istilah dalam satu bidang ilmu tertentu saja dengan konsep tertentu pula. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kamus linguistik, kamus biologi, kamus fisika, kamus hukum. Nah, itu adalah istilah-istilah dalam bidang tertentu yang pengembangannya kita sebut sebagai kamus khusus. Ya, itu tadi yang sudah Ibu sampaikan terkait hakikat dari leksikografi serta perbedaan antara leksikografi dengan terminografi. Kita ketemu lagi pada pokok bahasan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan di hari ini bisa kalian terima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.